Shalom. Tema orasi yang disiapkan panitia berjudul mendesaknya mengembalikan teologi dalam kehidupan bergereja pada masa kini. Saya harap waktu dibagikan buku acara juga pertanggungan jawab tulisan atau orasi ini juga dibagikan sebagai buku orasi. Kalau belum dapat, silakan panitia membagikan buku orasi tersebut kepada baik yang wisuda maupun yang tamu-tamu. Iya. Saat ini gereja cenderung menggudangkan. Kalau saya pakai tanda kutip gereja, dalam teologi ada gereja yang kelihatan, visible church, ada gereja yang tidak kelihatan, invisible church. Gereja yang tidak kelihatan adalah semua orang percaya yang ada dalam Kristus. Itu pastilah orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Tetapi gereja yang kelihatan itu pasti terdiri dari lalang dan gandum, kambing dan domba. Seperti itu. Nah, di sini berbicara gereja yang kelihatan cenderung menggudangkan teologianya di tengah kebutuhan dunia akan teologi pada masa kini. Gereja cenderung menjauhi teologi karena berpikir bahwa teologi adalah sumber perdebatan, sumber perpecahan, bahkan sumber peperangan antar agama. Akibatnya muncullah antara lain pluralisme agama dan pluralisme teologi. Jadi dibangunlah pluralisme agama, pluralisme teologi dengan pemikiran bahwa semua agama sama, hanya perspektif, hanya sudut pandang, hanya caranya yang berbeda. Sebagai usaha mempersatukan antar agama, termasuk intern agama. Gereja cenderung terombang-ambing dalam dunia, bahkan cenderung menjadi sama dengan dunia karena telah kehilangan teologi sebagai tolok ukur, sebagai jangkar bergerejanya. Jadi terombang-ambing, tidak memiliki pegangan sama sekali karena kehilangan teologi sebagai tolok ukur, sebagai jangkar bergereja. Jadi mengerikan, bahkan cenderung menjadi sama dengan dunia. Seandainya gereja masih berteologi, teologianya cenderung parsialistik, dari asal kata pasal, potongan-potongan, jadi tidak utuh, atau fragmentalistik, juga pengertian potongan-potongan, cenderung menyesuaikan diri dengan keinginannya sendiri, cenderung menyesuaikan diri dengan keinginan dunia, keinginan pasar, sehingga kehilangan keutuhan dan keteguhannya. Jika teologi tidak lagi dianggap penting, maka secara otomatis kehadiran sekolah teologi menjadi tidak relevan lagi pada masa kini. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas 18 ayat 8b, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi luar biasa mengerikan
Tuhan Yesus saat inkarnasinya menanyakan, waktu aku datang kedua kali, masih adakah iman di bumi? Jangan-jangan kita bergereja tapi sudah tidak beriman. Mengapa? Karena sudah tidak punya teologi. Mengapa iman penting dalam teologi? Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau teologi sudah tidak ada, bagaimana mungkin ada iman? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus ini berbicara teologi, karena teologi itu dirumuskan dari keutuhan, keseluruhan firman. Kalau dari sepotong-sepotong firman itu bukan teologi. Ingat, Hawa digoda iblis pakai firman, tapi firman yang tidak utuh. Bukankah Allah berfirman? Dibalik-balikin. Ingat waktu iblis menggoda Tuhan Yesus di padang gurun, dia katakan, bukankah ada tertulis? Pakai firman, tapi firman yang tidak utuh, yang tidak teologis. Tuhan Yesus menjawab dengan firman yang utuh, yang teologis, tapi ada tertulis. Termasuk manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus adalah firman dalam keutuhan Alkitab. Itulah namanya teologi. Nanti kita akan lihat keadaan ini mengharuskan gereja mendesak untuk menghadirkan dan menghidupkan kembali teologianya pada masa kini, walau apapun resikonya. Gereja mula-mula harus mati karena berteologi, karena mengaku imannya tanpa kompromi. Yang pertama yang akan kita lihat, definisi teologi dan hubungannya dengan dogma dan doktrin. Definisi teologi, saya membaca banyak definisi, tetapi saya membuat rumusan sendiri, tentu dari berbagai definisi saya ramu. Maka saya membuat definisi teologi adalah segala pemikiran dan pemahaman tentang Allah dan kehendaknya yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab. Jadi kalau tidak dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab, biar itu disampaikan melalui mimbar gereja, itu bukan teologi. Itu bukan teologi. Oleh pertolongan Allah Roh Kudus, tanpa Roh Kudus tidak bisa. Roh Kudus bukan saja menginspirasikan penulisan Alkitab, tetapi Roh Kudus juga mengiluminasi, memberikan pencerahan kepada kita untuk berteologi, merumuskan Alkitab melalui prinsip penafsiran Alkitab yang benar. Ini sekarang banyak orang yang tidak mau belajar prinsip penafsiran, akhirnya teologi tabrakan sana, tabrakan sini. Saya sering berkata, maaf kalau di mimbar orang berbicara hanya potongan-potongan ayat, tidak dirumuskan dalam keutuhan, itu masih bersifat iblis. Karena iblis pun memakai potongan-potongan Alkitab yang tidak utuh, karena tidak melalui proses penafsiran yang benar. Mengerikan. Jangan-jangan iblis makin banyak memakai mimbar-mimbar pada masa ini, karena banyak orang yang tidak mau belajar teologi, bahkan berpikir tidak perlu teologi. Seperti itu. Mengerikan sekali. Tuhan Yesus berkata, masih adakah
iman di bumi kalau aku datang kedua kali. Mungkin gereja semarak, euforia bergereja mungkin semarak, tapi Tuhan Yesus bertanya, masih adakah iman di bumi? Iman timbul dari pendengaran firman, firman dalam keutuhannya. Itulah teologi. Selanjutnya saudara, kita langsung melihat tentang dogma. Istilah dogma berasal dari bahasa Yunani yang berarti kesimpulan otoritatif yang punya wewenang, yang bersifat mengikat. Jadi saudara, dogma ini sebenarnya umum, ya, tergantung isinya apa. Kalau isinya teologi berarti dogma Kristen. Jadi kesimpulan otoritatif yang bersifat mengikat seperti keputusan gereja, ketetapan gereja, peraturan gereja, dan ketentuan hukum yang berisi sanksi tertentu. Itulah dogma. Dogma menjadi dogma Kristen kalau dia diisi dengan teologi. Kalau tidak, itu dogma umum. Dogma ini kalau kita pakai bahasa sekarang, ya, seperti fatwa. Iya, gereja sekarang ada masalah, tidak ada fatwa. Ya, kita krisis dogma. Seperti itu. Itulah dogma. Alkitab menggunakan istilah dogma ini dalam beberapa bagiannya, khususnya dalam Perjanjian Baru. Saya kasih beberapa contoh, ada contoh-contoh ayat di dalam buku orasi. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Kata perintah dalam bahasa aslinya pakai kata dogma. Kisah Rasul, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan itu pakai kata dogma dalam bahasa aslinya, yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ada lagi di sini, ya. Ada lagi di dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu pakai kata dogma. Jadi dogma itu Taurat dengan segala turunan perintah dan ketentuannya. Itu dalam Perjanjian Baru dipakai istilah dogma. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau gereja sudah tidak punya dogma, ya, ketentuan, ketetapan, perintah-perintah yang berotoritas, ya, ini juga ada. Kita langsung doktrin. Sekarang yang ketiga doktrin. Istilah doktrin berasal dari bahasa Latin doctrina, yang berarti teaching atau pengajaran, yang oleh Alkitab King James Version dan NIV New International Version menerjemahkan kata doktrin ini dari kata Yunani didaskalia. Kata didaskalia berasal dari kata didake dan didasko, yang berarti mengajar, ajaran, pelajaran, pengajaran, mengajar dengan cara bertindak sebagai guru terhadap murid. Ya, dalam PB itu 51 kali kata doktrin, didaskalia atau didake dan didasko ini dipakai. Jadi ada dalam Alkitab istilah doktrin diterjemahkan dengan istilah doktrin, antara lain Yohanes 7 ayat 16 sampai 17, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku, dipakai kata didake di sini. Ya, King James dan NIV menerjemahkan my doctrine, my teaching. Jadi Tuhan Yesus saja memakai istilah doktrin,
ya, tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini, my doctrine, didake, berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ada lagi ayat-ayat yang lain, ya, nanti bisa dibaca di dalam buku orasi. Ada ayat-ayat yang menjelaskan penggunaan kata didake, didasko, didaskalia ini. Jadi baik dogma maupun doktrin seharusnya ada dalam gereja. Sekarang orang dengar istilah dogma, doktrin, mereka katakan tidak perlu lagi. Bagaimana ada ajaran di dalam gereja kalau tidak ada doktrin? Doktrin itu adalah ajaran, pengajaran, itu digunakan secara umum. Doktrin militer, doktrin Indonesia, ya. Ini berarti doktrin Kristen berdasarkan keutuhan teologi. Menjadi dogma juga, ya, seperti itu peraturan gereja, tata gereja itu dogma, ya. Melanggar, saya tidak tahu gereja mana yang masih ada siasat gereja sekarang ini. Seharusnya ada seperti itu. Itu dogma, kalau tidak dilaksanakan ada sanksinya. Itu dogma, ya. Baru ada pengajaran. Di khotbah itu kita mengajar jemaat. Itu doktrin, itu didaskalia. Jadi kalau kita anti dengan istilah-istilah ini, mengerikan gereja pada masa kini, ya. Dari definisi teologi, dogma dan doktrin ini, kita dapat menemukan garis merah hubungan antara teologi dengan dogma dan doktrin. Dogma adalah ketetapan, keputusan, ketentuan, dan dogma dapat berasal dari doktrin, ajaran, pengajaran. Tapi dogma dapat juga diajarkan sebagai doktrin. Pada umumnya dalam Alkitab, dogma berasal dari doktrin atau dari pengajaran. Teologi adalah segala pemikiran dan pemahaman tentang Allah yang dirumuskan berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab, dan teologi seharusnya menjadi isi dari dogma dan doktrin, sehingga dogma dan doktrin itu menjadi dogma dan doktrin Kristen, ya. Sehingga teologi menjadikan dogma dan doktrin menjadi teologis atau menjadi Kristiani. Kalau tidak, itu bersifat umum. Teologi haruslah bermuara pada dogma dan doktrin. Sebaliknya, dogma dan doktrin harus berhulukan teologi. Karena teologi bersumber dari kebutuhan kebenaran Allah dalam Alkitab, maka pastilah teologi bersifat dogmatis dan doktrinal yang punya kuasa memerdekakan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31-32, kalau kamu tetap dalam aku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Teologi yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab oleh iluminasi Roh Kudus berdasarkan prinsip penafsiran yang benar akan mendekati kebenaran Alkitab, sehingga pasti punya kuasa memerdekakan. Jadi teologi, dogma dan doktrin mutlak harus ada dan tidak terpisahkan dalam kehidupan bergereja, karena teologi adalah pemikiran tentang Allah dan kehendaknya yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab yang menjadi isi dari dogma dan doktrin. Itu sebabnya dapat secara tegas dikatakan bahwa gereja yang tidak memiliki teologi yang menjadi isi dogma dan doktrin adalah gereja yang tidak memiliki Allah. Ini saya kutip dari seorang tokoh dan saya setuju, ya, karena itu berarti tidak ada Alkitab
yang dirumuskan di sini. Kita tidak melihat kehadiran Allah secara fisik karena Allah adalah roh. Apa yang menjadi kanon gereja? Itulah Alkitab. Nah, pada waktu membaca Alkitab, apakah itu renungan pagi dan kita menyimpulkan kita sedang berteologi, apalagi mengkhotbahkan, kita sedang berteologi, menulis buku, kita sedang berteologi, menulis syair lagu, kita sedang berteologi. Dulu syair lagu itu teologis semuanya. Martin Luther itu penulis banyak lagu sangat teologis dari Alkitab. Jadi itu teologi. Lambang kehadiran Allah adalah Alkitab. Hidup sesuai Alkitab, kita sedang mengikuti Tuhan. Dan Alkitab yang dirumuskan, itulah teologi. Jadi dikatakan gereja tanpa teologi adalah gereja yang tanpa Allah. Jadi luar biasa, jangan anti teologi, jangan anti dogma, jangan anti doktrin. Ini gereja sudah krisis sekarang ini. Ini Tuhan Yesus dia berkata, masih adakah iman pada saat aku datang? Pentingnya teologi dalam kehidupan bergereja. Yang pertama, teologi melahirkan gereja dan dilahirkan oleh gereja. Saudara lihat dalam Matius 16 ayat 16 sampai 18, waktu Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kata orang siapakah aku ini? Pada waktu Tuhan Yesus bertanya, menurut katamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini rumusan teologi. Jadi dilatar belakangi oleh Alkitab Perjanjian Lama dan ditolong oleh Allah Bapa, Petrus mampu membuat pernyataan teologi sebagai pengakuan iman. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan perhatikan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, pengakuan Petrus tadi, teologianya Petrus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi teologi melahirkan gereja. Tuhan Yesus berkata, dari pernyataan teologi, pernyataan iman, aku akan mendirikan jemaatku. Maaf, saudara-saudara kita ya Katolik berkata ini di atas Petrus. Tapi kita orang-orang reformasi mengatakan ini di atas pengakuan engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lahirlah gereja. Pada waktu gereja memberitakan Injil, Kisah Rasul 2, mengkhotbahkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, banyak yang akhirnya menjadi bertobat percaya Yesus. Lahirlah gereja, lahir gereja. Sampai sekarang Yesus diberitakan, Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Lahirlah gereja. Jadi siapa bilang teologi tidak penting? Teologi melahirkan gereja dan juga dilahirkan oleh gereja. Karena kita lihat setelah Kisah Rasul 2, mulai dari kitab Roma sampai kitab Wahyu, itu gereja merumuskan teologi. Kalau Kisah Rasul itu kitab historis, ya sejarah gereja mula-mula, Roma sampai Wahyu itu berisi teologi produksi gereja mula-mula yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi teologi melahirkan gereja sekaligus gereja melahirkan teologi, memperkembangkan teologi sehingga teologi menjadi
pengikat jangka kehidupan gereja sehingga tidak terombang-ambing. Teologi melahirkan iman, pengharapan, dan kasih. Karena Roma 10 ayat 17 tadi, iman timbul dari pendengaran akan firman, dan selanjutnya 1 Korintus 13 ayat 13, demikian tinggal hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar di antaranya ialah kasih. Ibrani 11 kita bertemu bagaimana tokoh-tokoh iman di sana yang percaya dengan firman, dengan janji firman, dengan teologi, ya seperti itu, dan itu melahirkan iman. Dengan iman kepada firman yang dirumuskan dari teologi, lahirlah pengharapan. Sekarang orang putus harapan di tengah-tengah COVID-19 ini. Tetapi kalau orang punya teologi, akan lahir iman, otomatis akan lahir pengharapan, otomatis yang ketiga akan lahir kasih. Jangan berpikir kasih akan keluar tanpa teologi, tidak mungkin. Jadi jangan kaget kalau gereja sekarang sudah kehilangan kasih. Dulu orang-orang mengungsi dari tempat peperangan, saudara, ditanya mengungsi di mana, rata-rata pilih negara yang konotasinya adalah negara Kristen, karena mereka masih percaya dalam kekristenan ada kasih. Walaupun sekarang, maaf saudara-saudara kita banyak di Eropa, Amerika sudah kehilangan kekristenan, tapi sisa-sisa budaya kasih masih ada. Mereka tidak pilih ada negara yang lain yang sangat agama kaya, tidak pilih ke sana, pilih negara Kristen karena identik Kristen dengan kasih. Mengapa ada kasih? Karena ada iman, ada pengharapan. Mengapa ada iman dan pengharapan? Karena ada teologi. Jadi gereja yang tidak berteologi, jangan berpikir ada kasih, ada pengharapan. Jangan kaget kita banyak kehilangan pengharapan. Jadi penting teologi. Teologi yang menghasilkan blueprint bergereja. Blueprint artinya cetak biru. Kalau kita mau membangun rumah, sebaiknya kita minta arsitek menggambar rumah kita dan kita membangun sesuai dengan itu. Teologi membangun blueprint gereja, ya, cetak biru gereja. Jadi saya menolak istilah networking di gereja. Seharusnya kalau blueprintnya sama, Tuhannya sama, Alkitabnya sama, mestinya bukan networking, tetapi walking together, bekerja bersama-sama. Karena proyeknya sama, proyek Tuhan, blueprint sama. Iya, kalau saya menolong saudara saya membangun gereja, itu seperti gereja saya karena Tuhannya sama, blueprintnya sama. Bukan gerejanya orang lain atau Tuhan lain. Kemana blueprint itu sekarang? Kenapa makin menjadi perpecahan, pertentangan antar gereja? Karena krisis teologi. Saudara bisa baca argumentasi saya dan ayat-ayat di dalamnya. Selanjutnya, teologi menjaga gereja. Ini perkembangan logis, saudara. Waktu ada blueprint gereja, maka gereja terjaga. Kalau ada yang mulai bawa ke miring-miring, wah ini tidak sesuai blueprint, tidak boleh, tidak bisa. Jadi teologi yang menjaga gereja sekarang liar, kacau, tidak ada blueprint, tidak ada teologi. Gereja tidak terlindungi. Selanjutnya, gereja teologi membela gereja. Ya, itu 1 Petrus, kita diminta pertanggungjawaban iman. Itu hanya bisa dirumuskan lewat teologi. Kalau tidak ada teologi, tidak ada blueprint, bagaimana gereja dapat teologi dapat membela gereja. Jadi teologi penting karena teologi membela gereja. Teologi juga memperlengkapi gereja. Bagaimana dapat melayani, modul pelayanan seperti apa,
itu dirumuskan lewat teologi. Tanpa teologi, tidak ada modul pelayanan. Saya ngeri, gereja sekarang tidak punya modul pelayanan. Khotbah dari dulu sampai sekarang mungkin bertobat terus, kapan bertumbuhnya? Mungkin dari dulu sampai sekarang mujizat terus, kapan penginjilan dan pengajaran? Mungkin dari dulu sampai sekarang berkat terus. Jadi tidak ada modul. Orang saja belajar ilmu pertanian tentang tomat saja ada modul. Tomat ini, gereja kok tidak punya modul? Mau kemana? Kita mau tuntut pemuridan dalam gereja? Tidak mungkin kalau tidak ada teologi, tidak ada modul. Krisis modul gereja sekarang. Jadi modul itu bukan cuma di sekolah, ya, kita kalah dengan sekolah begitu gereja. Ya, itu walaupun kurang lebihnya itu di pendidikan Kristen di sekolah ada modul walaupun trial and error terus diperbaiki. Masa gereja tidak punya seperti itu? Jadi teologi yang memperlengkapi gereja untuk melayani baik pelayanan penginjilan maupun pelayanan pengajaran untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi teologi sangatlah penting. Teologi sebagai jawaban gereja atas kebutuhan dunia. Dunia itu sedang tawar, dunia dikuasai kegelapan. Kita adalah garam dan terang dunia, dan kita teologi merupakan inti untuk kita dapat berfungsi sebagai garam dan terang dunia, menjawab kebutuhan dunia. Yang berikut, syarat berteologi yang benar. Pertama, teologi harus berpusatkan keselamatan. Jadi kalau orang itu belum selamat, belum lahir baru, walaupun dia beragama Kristen, mengapa saya katakan tadi ada invisible church, gereja yang tidak kelihatan, itu anggota tubuh Kristus di segala tempat, abad dan am. Ya, seperti itu. Teologi harus berpusatkan keselamatan, karena kalau belum selamat, dia masih mati rohani. Kalau mati rohani, bagaimana berespons terhadap Tuhan, terhadap Alkitab? Orang mati rohani tidak tertarik hal-hal yang berbau rohani. Kalau orang mati secara fisik, saudara, ya, saudara undang pelawak terkenal, dia tidak akan berdemi, dia tidak akan merespons, karena dia mati secara fisik. Demikian juga mati rohani, saudara khotbah pun dia tidak akan merespons, karena mati rohani. Karena itu dia harus terlebih dahulu dihidupkan. Itu Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Dan bahasa Yohanes 3, Tuhan Yesus katakan, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Setelah dihidupkan, dilahirkan baru, mengalami keselamatan, dia punya modal, dia punya potensi untuk baca Alkitab, belajar berteologi. Kalau tidak mungkin. Jadi syarat untuk berteologi harus berpusatkan keselamatan. Yang berikut harus berpusatkan Allah Tritunggal. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, kita belajar teologi. Biasanya orang kalau belajar, subjeknya adalah orang yang belajar. Tapi teologi itu subjeknya, pelakunya adalah Allah. Saudara belajar teologi di ruang kelas, kalau tidak ditolong Allah Roh Kudus, tidak bisa mengerti apa-apa. Mungkin menghafal dan menjawab ujian bisa, tapi untuk memahami tidak mungkin. Ya, jadi harus berpusatkan Allah, dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Oleh sebab itu Tuhan berfirman kepada Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri,
mengandalkan Tuhan, sumber teologi, subjek, objek, dasar dan tujuan teologi itulah Tuhan. Itu sebabnya Thomas Aquinas dia berkata dalam bahasa Latin, Theologia Deum docet, ad Deo docetur, ad Deo ducis. Theology teaches of God, is taught by God and leads to God. Jadi belajar tentang Allah, diajar oleh Allah dan memimpin kepada Allah, berpusatkan Allah, tanpa Allah tidak mungkin. Itu syarat berteologi. Jadi saudara bisa lulus sebagai sarjana, tapi kalau saudara tidak bergantung sama Allah Roh Kudus, nol usaha. Saudara tidak akan menjadi teolog. Lebih baik orang yang tidak bersekolah tapi mengalami keselamatan bergantung sama Tuhan, ya, daripada bergelar tetapi tidak memiliki syarat-syarat ini. No, ya, seperti itu. Teologi harus berpusatkan Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, pengertian teologi, supaya kita mengenal yang benar teologi, dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Harus berpusatkan Yesus Kristus. Teologi harus berpusatkan Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus itu adalah aplikator, yang mengaplikator, mengiluminasi. Tanpa pertolongan Roh Kudus tidak bisa. Yohanes 16 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus yang akan datang itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hanya Roh Kudus, iluminator, aplikator, baik keselamatan maupun teologi. Teologi harus berpusatkan Alkitab, ya, karena Alkitab adalah firman Allah yang harus menjadi rumusan teologi. Kalau tidak ada Alkitab tidak mungkin. Dan maaf, STT Bason percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita mengerti atau tidak, Alkitab adalah firman Allah. Itu sikap iman STT Bason. Ada yang tidak menerima itu. Ada yang berkata Alkitab itu bukan firman Allah. Alkitab mengandung firman Allah. Beda saudara. Kalau mengandung berarti dalam Alkitab ada firman Allah, ada bukan. Tugas teolog keluarkan yang bukan. Ya, laut Teberau terbelah dua, itu mitos, dongeng. Lahir dari anak darah perawan Maria, itu mitos karena tidak masuk di akal. Mereka lupa ada faktor melampaui akal. Jadi mereka katakan Alkitab bukan firman Allah, tapi mengandung firman Allah. Kita tidak. Kita Alkitab adalah firman Allah. Baru yang ketiga, ada yang sekarang dalam kekristenan di era postmodern mengatakan Alkitab bukan firman Allah, sama sekali bukan firman Allah. Jadi seperti itu mengerikan sekali. Sama dengan buku-buku lain, tidak mutlak. Teologi harus berpusatkan opera ad intra dan opera ad extra, karya Allah dalam diri Allah, dalam kekekalan, juga karya Allah yang keluar dari Allah dalam konteks waktu kronos. Kadang-kadang kita bingung berteologi karena kita datang hanya dari faktor waktu kronos, kemarin, sekarang, besok. Padahal Allah berkarya dalam kekekalan, tidak ada kemarin, tidak ada besok, yang ada adalah kekinian. Jadi kadang-kadang kita bingung. Contohnya, kalau kita dengar cerita Tuhan Yesus, Lazarus dan orang kaya, dua-dua mati, langsung dikatakan Lazarus berada di pangkuan Abraham, orang kaya langsung ke neraka. Itu langsung, itu bahasa kekekalan. Tapi kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58, Paulus berkata, pada waktu sangkakala akan dibunyikan, orang yang mati akan dibangkitkan, mengenakan tubuh baru, masuk dalam langit dan bumi baru. Ini bahasa apa?
Ini bahasa kronologis. Nah, kadang-kadang kita menjadi berantem karena sulit membedakan opera ad intra dan opera ad extra. Untuk mengerti selanjutnya silakan baca. Yang ketiga, karakter teologi yang benar. Ini yang terakhir. Teologi harus berkarakter teosentris yang antroposentris. Hyper Grace mengatakan semua total dari Allah tidak berdampak pada diri kita. Tetapi teologi yang dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah, itu merupakan karya Allah, berpusat pada Allah teosentris, tetapi juga antroposentris, berpusat pada kita. Karena saya percaya orang yang berteologi pasti hidupnya berubah. Kalau tidak berubah berarti dia belum berteologi yang benar. Something wrong di sana. Teologi harus berkarakter ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Maaf, ini orasi sekolah teologi. Kalau ada istilah-istilah, ortodoksi itu terdiri dari dua kata, orto dan doksi. Orto artinya benar, doksi adalah ajaran. Jadi ortodoksi ajaran yang benar sesuai kebutuhan Alkitab. Jadi harus berkarakter benar ajarannya sesuai Alkitab melalui prinsip penafsiran yang benar. Ortopati, orto benar, pati itu saudara ingat simpati. Itu kan mengandung perasaan. Artinya melibatkan perasaan, suka dengan teologi, cinta dengan teologi. Baru ada ortopraksi. Apa itu ortopraksi? Orto benar, praksi itu kelakuan, praktek hidup, tapi bukan praktis. Kalau praktis, dia tidak punya teori, dia lihat, pokoknya lakukan apa saja, praktis. Tetapi ini praksis, praksis selalu terikat dengan teori, terikat dengan ortodoksi dan ortopati. Baru muncullah ortopraksi, praktek hidup yang sesuai dengan. Jadi harus berdimensi. Jadi kalau ada teolog, maaf, yang tidak ada ortopati, ortopraksi, dia bukan teolog. Ajar jangan bersinah, hidup bersinah terus. Ajar jangan berbohong, berbohong terus. Ajar jangan apa lagi, mencuri, mencuri jangan terus. Seperti itu. Itu bukan teolog. Itu bukan teolog. Karena karakter teolog yang sejati, dia pasti punya keutuhan ortodoksi, ortopati, ortopraksi. Teologi harus berkarakter infiltratif, konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Garam itu, saudara, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak ada guna kalau berdiri sendiri. Dia harus dimasukkan dalam makanan. Itu artinya dia harus berinfiltrasi. Teologi yang sejati harus masuk ke dalam dunia sebagai garam dan terang. Tetapi juga berkonfrontasi. Mengapa? Karena terang pasti usir gelap. Jadi pasti konfrontatif. Kalau semua setuju semua dengan saudara, tidak ada yang kontra. Jangan-jangan saudara bukan teolog. Jangan-jangan saudara bukan teolog. Saudara sedang berkompromi dengan dunia supaya disenangi, diterima oleh dunia. Kalau terang pasti konfrontatif, integratif. Kita masuk dalam politik bukan dosa, ya, tetapi politik diwarnai oleh dosa. Maka kita perlu masuk dalam dunia politik, perlu mengusir dosa dari dunia politik. Setelah itu integrasikan, satu padukan politik itu dengan teologi. Inilah istilah integratif. Maka lahirlah politik Kristen. Itu yang namanya kristalitatif. Maaf, B2 dicampur dengan bumbu-bumbu. Maka waktu kita makan, kita tidak akan mengatakan makan B2. Kita mengatakan makan saksang, bukan lagi makan B2. Karena sudah berintegrasi, lahirlah kristalisasi saksang. Nah, itu sederhananya. Teologi harus masuk ke dalam dunia, berinfiltrasi, berkonfrontasi, berintegrasi, berkristalisasi. Karakter teologi harus
Teologia harus berkarakter. Ini penting juga. Eksklusif. Jadi Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Unik, final, tidak bisa kompromi. Itu eksklusif. Tidak bisa kita bilang, salah satu, bukan satu-satunya. Itu berarti tidak eksklusif. Tetapi inklusif sekaligus inklusif dan sekaligus diversitif. Inklusif artinya, saudara, terbuka untuk semua, menerima semua dalam pengertian kasih, kebajikan sosial Kristen, kasih Kristen tidak bisa diskriminatif, harus menembus batas interest. Tidak bisa saya mengasihi kamu karena kamu seagama, tidak. Saya mengasihi kamu walaupun kamu bukan sesuku, bukan seagama. Itu namanya inklusif dan diversitif. Maaf, saya memasyarakatkan lagi istilah diversitif yang seringkali dipakai pluralistik. Plural itu, saudara, dalam bahasa Inggris berarti jamak. 10 gelas botol aqua, maka itu plural, jamak. Tetapi sama, aquanya sama. Nah, pluralisme agama, katakan ada banyak agama, tetapi sama-sama aqua. Jadi tidak ada keragaman dalam pluralisme. Saya kembali mau masuk ke masyarakat, bukan pluralisme, tapi diversitif. Diversity mutlak berbeda. Ini banyak, tetapi macam-macam. Beda, tidak sama. Itu jamak mutlak dalam keberbedaan. Itu sebabnya saya katakan berkarakter eksklusif, inklusif, dan diversitif. Kiranya orasi wisuda menstimulasi kita semua, khususnya para wisudawan. Kalian dipanggil untuk menjadi teolog. Teologi, saudara, menjadi isi pelayanan di gereja. Teologi, saudara, menjadi isi pelayanan dalam dunia pendidikan agama Kristen. Kalau kamu tidak punya teologi, kamu tidak mungkin jadi pendeta, tidak mungkin jadi guru, karena konten dari pelayanan baik pendidikan maupun gereja tidak saudara miliki. Ingat, terus minta Allah Roh Kudus melalui Alkitab menolong saudara untuk terus belajar sebagai seorang teolog. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.